GPU itu emang part paling mahal ya di rakitan PC. Totalnya aja bisa setengah dari harga PC-nya. Tapi kalian penasaran nggak sih? Kenapa kok part paling mahal ini masih butuh kabel power tambahan? Oke, sebelum menjawab itu, kalian semua pasti udah pada tahu kalau jenis port GPU itu ada beberapa macam. Ada yang 6 pin, 8 pin, 16 pin, dan ada juga yang nggak butuh power tambahan. Untuk yang 6 pin power, ini biasanya dipakai di GPU entry hingga mid-range dengan daya up to 75 watt. Contohnya kayak GTX 750 Ti, RX 650, dan GTX 1650. Lalu untuk yang 8 pin power, ini biasanya dipakai buat GPU mid to high dengan daya up to 150 watt per konektor. Tapi di beberapa GPU high ada yang butuh 2x8 pin, atau ada juga yang pakai kombinasi 6 plus 8 pin. Kayak RTX 3070 dan GTX 1080 Ti, itu dia butuh 2x8 pin. Ada juga yang pakai 3x8 pin kayak di beberapa model RTX 3090. Lalu buat 16 pin, ini lebih tepat disebut dengan 12 VHPWR ya. Karena semua daya yang disalurkan di sini berbasis pada tegangan 12 volt, dan HPWR ini singkatan dari high power yang bisa handle daya up to 600 watt. Jadi kayak gabungan dari beberapa konektor 8 pin tapi jauh lebih ringkas dan efisien. Dan peruntukannya emang buat GPU mid to high yang TDP-nya gede-gede kayak RTX 4070 ke atas. Ada juga GPU yang nggak butuh power pin, ini buat yang entry to mid aja ya, dengan daya maksimal di 75 watt. Contohnya kayak GTX 1050 atau RX 550, ini bisa tanpa power tambahan. Oke, harusnya dari penjelasan beberapa jenis pin power tadi bisa diketahui ya, kenapa kok GPU itu butuh kabel power tambahan. Karena daya yang disediakan slot PCIe itu nggak cukup buat menuhin suplai daya GPU yang makin hari makin kencang. Dan slot PCIe sendiri juga cuma bisa menyuplai daya up to 75 watt aja. Jadi itulah kenapa buat GPU yang TDP-nya nggak sampai 75 watt itu aman-aman aja meski tanpa kabel power tambahan. Karena kalau GPU nggak dapetin daya yang cukup, performa GPU nggak bisa maksimal atau PC kalian juga bisa nge-crash. Dan kalau dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, ini bakal ngerusak komponen PSU dan motherboard. Oke, segitu aja buat pembahasan kali ini. Dan kalau ada yang mau diskusi, bisa tulis di kolom komentar. Terakhir, buat yang mau rakit PC dan konsultasi, bisa chat pimpin kita, linknya ada di bio.